Kita lanjut ke nomor 21 ya anak-anak ya. Untuk nomor 21, bangun yang mempunyai sifat tersebut. Nah, di sini langkah-langkahnya untuk nomor 21, anak-anak harus paham bentuk dan sifat bangun datar. Silahkan dipelajari kembali ya. Nah, di sini caranya jajar genjang bisa digambarkan. Jajar genjang itu bentuknya seperti apa toh? Harus ingat. Belah ketupat digambar juga, layang-layang, trapesium silahkan digambar. Lalu satu persatu. Dari yang pertama, 2 pasang sisi yang sama panjang. Kalau sepasang itu berarti ada 2 sisi ya. 2 sisi yang sama itu disebut satu pasang. Kalau 2 pasang berarti yang sama itu ada 2 pasang yang jajar genjang. Pasangannya ini sepasang, ini sepasang, berarti 2 pasang masuk ya. Jajar genjang masuk. Terus belah ketupat ini semua sama, tidak hanya 2 pasang. Ya memang sama semua ini. Layang-layang ada 2 pasang, ini 1, ini 2. Trapesium ini cuma sepasang, yang ini beda, jadi yang ini jelas salah. Masih ada A dan C ya, karena ini kan semua sama jadi salah. A dan C. Sekarang lanjut. 2 mempunyai sudut lancip dan tumpul. A ini lancip, ini tumpul, betul. C ini lancip, ini tumpul, betul. 3 salah satu diagonal membagi daerah bangun sama luas. Hanya salah satu loh ya. Kalau ini dua-duanya membagi daerah sama luas, tidak hanya satu, berarti jawabannya C itu ya. Lalu nomor 22, banyak sisi. Nah, di sini silakan dihitung semua sisi bangun ruang tersebut sambil membayangkan di bawah, di samping, di atas ada sisi dan tuliskan nomor sisi di gambar tersebut. Contohnya di sini. Ini sisi samping tak kasih nomor 1, kita anggap sisi 1. Sisi bawah ini sisi 2, sisi alas ya, sisi 2. Yang samping kanan ini sisi 3. Tutup yang ini, yang paling kanan ini sisi 4. Yang berdiri di sini samping tengah ini sisi 5. Ini sisi 6, ini 7, ini 8. Masih ada lagi? Masih. Ini yang sisi depan, yang ada di depan ini sisi 9. Kalau ada depan berarti ada belakang. Yang belakang sana itu sisi 10. Di jumlahnya ada 10B. Itu untuk nomor 22. Lanjut nomor 23. Halaman rumah Bu Nuri berbentuk persegi. Di sini tak tuliskan, diketahui halamannya persegi. Terus 4 sudut. Nah, di sini keempat sudutnya dibuat taman. Jadi ada 4 sudut yang dibuat taman berbentuk seperempat lingkaran. Dengan R atau jari-jari itu 2,8 meter. Tengah halaman itu dibuat taman berbentuk lingkaran dengan R atau jari-jari 2,1. Ditanya keliling seluruh taman. Nah, di sini jawabnya jika digambarkan menjadi seperti ini. Ini halamannya. Ini ada taman. Keliling taman 1 sudut. Nah, 1 sudut dulu. Ini berbentuk seperempat lingkaran. Nah, yang namanya keliling itu kan ini yang mengelilingi. Kalau dari sini berarti akan kembali ke sini. Ini sampai sini, ya toh? Nah, sedangkan ini seperempat kali 2pi kali R itu baru ini. Baru ini saja. Ini seperempat kali 2pi kali R. Ini keliling seperempat lingkaran, tapi ini tutupnya ini belum dihitung. Jadi baru ini sampai sini. Belum ini sama ini. Paham ya? Ini baru sampai sini. Maka di belakang tak tulis tambah R. Artinya apa? Karena tadi baru menghitung ini, seperempat itu baru ini, maka ditambah dengan jari-jari ini dari sini sampai sini, ditambah jari-jari ini sampai sini. Maka sudah terhitung kelilingnya. Keliling dari sini kembali ke sini lagi. Ini dengan cara seperempat kali 2 kali pi kali R atau seperempat lingkaran ditambah ini. Ini hasilnya
1/4 kali 2 kali Pi kali R tambah R tambah R. Ingat ya, kenapa kok harus ditambah R untuk 1/4? Karena ini kan ada ininya. Kalau ini kan satu lingkaran penuh, ini berarti tidak perlu ditambah dengan jari-jari, karena jari-jari di tengah, nggak mungkin. Kelilingnya kan yang melingkari ini kalau ini. Sedangkan kalau 1/4 kan ini ada ini yang belum terhitung, gitu nggih. Nah, 1/4 kali 2 kali 22/7 kali 2,8 ditambah ini. Udah ya, hasilnya 10. Sekarang keliling taman yang ini baru satu sudut. Keliling taman 4 sudut. Ini tinggal dikalikan aja. 4 kali hasil satu sudut tadi. Jadi keliling taman untuk 4 sudut adalah 40. Sekarang keliling taman yang tengah tadi berbentuk lingkaran dengan jari-jari 2,1. Tinggal menghitung rumusnya aja, 2 kali Pi kali R. Dah, hitung ini keliling seluruh taman K4 sudut ditambah K tengah 40 meter tambah 13,2, hasilnya 53,2 M. Ini jawabannya D. Itu ya untuk nomor 23. Lanjut 24. Pak Narto memiliki kebun berbentuk persegi panjang. Ini saya tuliskan, diketahui kebun Pak Narto persegi panjang. Panjangnya 120 meter. Lebarnya sama dengan 3/4 dari panjang. Maka 3/4 kali panjangnya kan 120 dikali 120 sama dengan ini dicoret bagi 4 1, ini bagi 4 30. 3 kali 30 90 ya. Nah, itu akan dibuat pagar kawat dengan 3 putaran. Untuk pintunya 2 meter, ini di salah satu sisi kebun disisakan 2 meter untuk pintu. Ditanya panjang kawat minimal yang dibutuhkan. Jawabnya, jadi keliling kebun, ini cara satu untuk menghitung keliling kebun yang berbentuk persegi panjang tadi. P panjang tambah lebar dikali 2. Panjangnya 120 ya tadi ya. Lebarnya 90. Ditambahkan dulu loh, ini tak kurung loh, kali 2. 210 kali 2 420. Kalau digambar ini P, ini L. Ini di sini ada 2M untuk pintu. Ini panjang ini berapa, Bu? Ini sama dengan ini toh. Ini kan panjang juga. Ini lebar. Kenapa kok P tambah L kali 2? P tambah L kali 2. Kenapa kali 2? Nah kan sama. Ini L, ini sama dengan ini 2 toh. Ini sama dengan ini 2, kayak gitu. Atau dengan cara lain, cara kedua tinggal P ditambah L ditambah P ditambah L, sama hasilnya. Ya, seperti itu ya. Lalu kawat untuk satu putaran. Sekarang kita hitung kawat untuk satu putaran. Satu putaran itu kan segini, tapi kan ini pintu, berarti yang pintunya tidak dikasih kawat. Maka kawat untuk satu putaran sama dengan keliling kebun. Keliling kebun itu yang semua tadi dikurangi dengan untuk pintunya. Berarti 420 dikurangi 2 meter. Dan 418. Yang ini tidak dihitung ya. Kalau bingung kenapa kok dikurangi 2, karena ini tidak dihitung. Ini kan untuk pintu, jadi tidak perlu dikasih kawat. Lalu kawat yang dibutuhkan untuk 3 putaran, berarti ini kan baru 1 putaran. Kalau 3 putaran ya ini dikalikan 3, hasilnya C ya. Oke, lanjut nomor 25. Anak-anak diminta menghitung volume bangun tersebut. Bangun apa itu? Itu tabung ya. Diketahui itu tabung ya tadi ya. Diameternya 26. Maka R atau jari-jari itu kan setengah dari diameter. 26 dibagi 2 sama dengan 13. T-nya atau tingginya 49 cm. Volume tabung sama dengan Pi kali R kali R kali T. 22/7 kali R-nya tadi 13 kali 13 kali tingginya 49. Dah, tinggal coret 7 sama 49. 7 dibagi 7 1, 49 bagi 7 7. Tinggal dikalikan aja. Hasilnya 26.026 cm3 Pi ya. Lanjut ke nomor 26. Nomor 26, Pak Joko berangkat bekerja mengendarai sepeda motor dengan kecepatan rata-rata. Nah, ini berarti kecepatan atau disingkat K ya. Saya tuliskan K sama dengan 40 km per jam.
jarak atau J sama dengan 28 km. Udah sama ya, kilometer. Berangkat pukul 6.50 ya. Ditanya sampai di tempat kerja pukul berapa. Ingat, saya pernah mengajarkan ini di kelas 5, segitiga JKW atau Jokowi. J di atas, K di sini, W di sini. Nah, ini garis di sini berarti bagi, garis di sini berarti kali. Di sini kita akan mencari W. Kalau kita mencari W, W-nya tutup. W-nya ditutup berarti W sama dengan J, melewati garis itu berarti dibagi K. Kalau yang mencari K berarti J melewati garis bagi ya, J bagi W. Kalau mencari J berarti yang ditutup ini K kali W. Kebetulan yang dicari adalah W atau waktu, maka ini ditutup J dibagi K. J bagi K ya. J itu tadi jarak. Jaraknya tadi 28. K-nya 40. Satuannya apa? Ini tadi sudah sama-sama kilometer. Di sini kilometer per jam, berarti ini jam. 7 disederhanakan, sama-sama dibagi 4. 28 bagi 4 sama dengan 7. 40 bagi 4 sama dengan 10. 7/10 jam. Untuk lebih mudahnya dijadikan menit ya, biar bisa untuk menentukan waktunya. Maka karena 1 jam itu 60 menit, maka ini 7/10 kali 60 menit ya. Sama dengan ini dicoret-coret dibagi 10, 7 kali 6 42 menit. Berarti sampainya pukul, tadi berangkatnya pukul 6.50 ditambah 42 menit. Nah, ini caranya gimana Bu ya? Ini sama. Tadi kan sudah toh. 06.50 ditambah 42 menit. 42 itu menit itu yang belakang, kalau ini jam. Ini ditambah 2960. Ingat, kalau lebih dari 60 harus dijadikan jam. Ini 60-nya diubah jadi jam menjadi 1. Maka yang sini dikurang, yang sini ditambah. Tadi sudah loh ya. 2, 3. Yang ini tambah 7. Jadi pukul 7.32 menit. B. Lanjut nomor 27. Luas permukaan gabungan bangun ruang. Nah, di sini sudah tak kasih nomor ya. Ini sisi alasnya tak kasih nomor 1 dan sebagainya. Tapi itu untuk pembahasan Google Meet kemarin. Sekarang tak ganti seperti ini saja. Luas permukaan gabungan itu sama dengan jumlah semua luas sisi bangun. Karena permukaan berarti seluruh permukaannya. Dijumlahkan sisi-sisinya itu. Yang pertama luas sisi alas. Luas sisi alas itu ini. Luas sisi alasnya dihitung. Luas ini kan berbentuk persegi panjang, maka P kali L. P-nya 56, L-nya 16. 56 kali 16. Lalu luas sisi tutup atas. Di sini kan ada tutupnya ini sama ini. Tak bedakan, ini tutup atas. Tutup atas ini berbentuk persegi. Maka S kali S. S-nya berapa itu? Nah, ini dari mana hitungnya? Lah, ini kan sama. Ini sama ini sama. Ini 16. 16 kali 16. Udah ya. Sekarang luas sisi tutup bawah. Tutup ning bawah. Nah, ini loh. Tutup yang bawahnya. Ini berbentuk persegi panjang. Dengan ini dari mana ngitungnya? 56 dikurangi, ini kan 16. Berarti 56 kurangi 16. Di sini tak tuliskan ya. 6 kurangi 16, 40 kali L-nya, lebarnya. Ini kan sama dengan ini tadi, 16. Itu ya. Nih. Lalu luas sisi samping kiri. Nih, samping kiri. Ini tinggi, ini lebar. Ini 28, ini 16. Samping kiri ya, 16, 28. Oke. Lalu sisi samping kanan. Ini lebar, ini tinggi. Mana? 16 kali 44 ya. Nah, masih ada sisi samping kiri, tapi bagian atas ini loh. Tadi saya kelupaan. Nah, ini ada. Ini berbentuk persegi, 16 kali 16. Sisi kali sisi, nah ada toh. Lalu lebar. Luas sisi depan. Luas sisi depan. Nih, luas sisi depan ya. Ini yang depan.
Ini ada P kali T dan S kali S. Kok bisa, Bu? Ini kan ada bangun persegi panjang dengan bangun persegi. Ini dihitung dulu, panjang kali tinggi, dan ini ditambah dengan sisi kali sisi, gitu ya. Ini udah. Lalu luas sisi belakang kan sama, berarti belakangnya sama kan bentuknya sama dengan ini. Jadi tinggal tulis sama aja. Dah. Luas permukaan gabungan tinggal menambahkan semua luas sisi tadi ditambah semua, hasilnya ini B. Ya, lanjut nomor 28. Nomor 28 tentang koordinat. Nanti tak gambarkan coba di buku berpeta ya. Lanjut dulu nomor 29. Ini bangun gabungan, disuruh menghitung luas gabungan. Ini luas 1, luas tengah lingkarannya. Ini anak-anak bisa menentukan sendiri luas 1 yang mana. Ini saya tentukan ini luas 1. Lalu luas bangun 2 itu luas trapesium. Ini kan bangun trapesium ya, yang satunya kan trapesium. Luas 2, ini luas 1. Dihitung. Luas setengah lingkaran sama dengan setengah kali Pi kali R kali R. Setengah kali 22/7 kali. Nah, kalau ini ada tanda ini loh. Ini berarti panjangnya sama. Ini sama dengan ini, sama dengan ini. Ini 7, berarti ini juga 7. Tapi 7 ini kan dari sini sampai sini, berarti ini diameter. Sedangkan rumusnya tadi setengah kali P kali R kali R. R itu kan jari-jari. Jari-jari adalah setengah dari diameter. Kalau diameternya 7, berarti setengahnya atau jari-jarinya adalah 3,5. Jadi seperti ini hasilnya ini ya. Oke, lanjut luas 2 atau luas trapesium. Anak-anak harus hafal rumusnya. Jumlah garis sejajar kali tinggi bagi 2. Yang dimaksud jumlah garis jajar itu mana tuh? Sejajar itu ini loh, nggak pernah ketemu. Ini sama ini. Nah, sejajar ini namanya. Mau di sampai manapun ini nggak pernah ketemu. Ini namanya sejajar. Ini 7, ini 7 sama 7 14. Berarti 7 tambah 14. Dikali tinggi. Tingginya berapa? Nih. Tingginya ini sudah ada di sini. Tinggi itu tegak lurus, dari ini sampai ini tegak lurusnya ya, bukan ini loh, bukan garis miring, tapi ini yang tegak lurus ini 5, maka 5 dibagi 2, udah seperti ini hasilnya 52,5. Luas gabungan sama dengan luas 1 tambah luas 2, tinggal ditambahkan, hasilnya 71,75 cm persegi A. Sekarang nomor 30. Luas daerah yang diarsir. Nah, ini juga ada luas 1 dan luas 2. Saya mengumpamakan luas satunya ini. Ini sama, ini kan sama. Ini dengan ini sama. Ini setengah lingkaran, ini setengah lingkaran. Setengah lingkaran tambah setengah lingkaran kecil. Ini kecil ya. Tak anggap yang ini lingkaran kecil, yang ini luar ini lingkaran besar. Setengah lingkaran kecil tambah setengah lingkaran kecil menjadi satu lingkaran kecil nih. Setengah lingkaran kecil tambah setengah lingkaran kecil sama dengan satu lingkaran kecil. Ini tak buat sebagai luas 1. Luas 2-nya seperempat lingkaran besar. Ini ya, yang dihasilkan ini seperempat lingkaran besar. Yuk lanjut. Luasnya berarti Pi kali R kali R. Yang kecil 3,14 kali. Ini dari sini sampai sini ini diameter. Diameternya 8, berarti jari-jarinya separuhnya 4. Udah ya hasilnya ini. Sekarang yang lingkaran besar, berarti seperempat kali Pi kali R kali R. R-nya mana? Nah, kalau di lingkaran besar, 8 ini sebagai jari-jari. Karena kan kalau diameter ini sampai sana. Kalau diameternya 16. Ini jari-jarinya 8. Kenapa? Mungkin ada yang bertanya, Bu, itu sama-sama seperempat lingkaran. Kenapa yang tadi pas kita nyari keliling itu harus ditambah R dan R? Kenapa yang ini tidak? Untuk keliling itu kan berarti harus mengelilingi. Kalau keliling itu kan dari sini, kembali sampai sini lagi, maka harus ditambahkan. Tapi kalau luas tidak perlu, luas itu udah semua ini. Udah segini ini luasnya, jadi tidak perlu ditambah lagi. Luas cukup seperti ini saja, begitu ya. Nah, sekarang luas daerah yang diarsir berarti luas 1 ditambah luas 2. Ini tambah ini. 100,48 cm persegi. Jawabannya C. Terima kasih. Ini sampai nomor 30 dulu.